Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semuanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya? Nah, hari ini hari apa? Lihatnya hari apa? Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita memuji Tuhan. Jadi siapkan hatimu, siapkan mulutmu, tanganmu untuk memuji Tuhan. Jangan melihat Bu Febe, Bu Farida, Pak Heno atau teman kalian, tetapi mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan lipat tangan, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Ya, Bu Farida, tunggu juga kalian di rumah menyiapkan hati kalian untuk kita berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang Tuhan sudah berikan untuk kami dapat memuji Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Halo, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Ya, kalian di rumah pasti semangat ya, seperti teman kita berdua memuji Tuhannya juga semangat. Yuk kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Ya, tepuk tangan yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Hari Jumat, harinya Tuhan. Setelah Jumat apa? Hari Sabtu, harinya Tuhan. Oke, good. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Semua hari-harinya Tuhan harus dilalui dengan penuh Sukacita. Coba mana senyumnya Mbak Rara, Adik Kina, Pak Heno senyumnya mana? Iya, semua bersuka Adik-adik cita semua, ya, anak-anak semua di rumah. bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena kita diberikan kekuatan, diberikan Amin. kesehatan sama Tuhan Yesus untuk bisa memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi ya. Oke. Hari ini kurasa bahagia. Semua bahagia? Bahagia. Adik Kinan bahagia? Hore! Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan enggak ya? Bergandengan tangan. Boleh gandengan dengan adik di rumah ya. Dalam satu Dengan mama boleh, dengan papa. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
di rumah belajarnya, harus di rumah mainnya, harus banyak-banyak di rumah, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Jadi harus selalu bersuka Cita. Iya Mbak Rara. Oke, good. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan berikan kekuatan buat kita. Kita naikkan pujian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita ambil sikap doa, semuanya tutup mata. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini, hari yang cerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk saat yang indah kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Meskipun kita masih di suasana online, nah jadi sekolah online, ibadah pun online, semua karena ada pandemi COVID-19. Tapi saya berharap anak-anak di rumah, adik-adik semua di rumah tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Nah, saat ini Mbak Luz akan menyampaikan firman Tuhan, jadi semuanya duduk diam mendengarkan. Dan ini saya lihat kok dari penerawangan saya ini, dari kejauhan ini, sepertinya ada yang lagi sedih, sepertinya ada yang lagi galau, sepertinya lagi tidak bersuka cita. Ini kenapa ya kira-kira? Biasanya Mbak Luz ini sering menemui kalau anak-anak tuh, aduh aku bosen nih sekolah online, aku bosen nih kapan ketemu sama teman-teman. Biasanya main, lari, keliling lapangan. Nah, sekarang ini semuanya lagi sedih. Kenapa? Kapan ini aku bertemu sama teman-teman? Nah, jadi
ini kelihatan nih dari kejauhan sini nih teman-teman, adik-adik semuanya nih bersedih. Nah, di sini Mbak Luis mau menyampaikan sesuatu bahwa kita tidak boleh bersedih, kita tetap harus semangat meskipun sekolah di rumah, meskipun harus belajar di rumah, meskipun nggak bertemu sama teman-teman, tapi harus senantiasa bersuka cita. Nah, sama seperti jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, di jemaat di Tesalonika ini ternyata ada satu suku di mana dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Jadinya mereka merasa tertekan. Mereka merasa, aduh kenapa ini kok ada satu suku ini nggak percaya sama Tuhan Yesus. Jadinya kayak mereka itu, mereka kayak sedih. Mereka kenapa yang lainnya bisa bersuka cita, kenapa yang lainnya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi jemaat di Tesalonika ini meskipun ada satu suku yang menekan mereka, ada satu suku yang tidak suka atau tidak taat sama Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap memuji Tuhan dan mereka tetap taat sama Tuhan Yesus. Nah, saat ini adik-adik di sini ada yang lagi sedih nggak? Ada yang lagi sedih? Oh ada. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Wah ternyata banyak yang sedih. Nah, teman-teman, adik-adik jangan sedih ya, karena kita harus senantiasa bersuka cita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah melindungi kita, menyertai kita, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Meskipun sekarang kita nggak lagi ngapa-ngapain, kadang kan bosan ya di rumah ya, ketemu sama mama kalau misalnya ngajarin jahat. Nah, biasanya seperti itu. Kalau guruku di sekolah itu baik loh Mbak Luis, tapi kalau di sini mama itu suka marah-marah, mama jahat ngajarinya. Sebenarnya mama bukan jahat, karena mama memang belum pernah mengajari teman-teman semuanya. Jadinya kita yang bosen, kita yang sedih, jadinya akhirnya berpikiran, mama jahat ini. Enggak. Mama itu memang mama bukan guru, jadinya mama mengajarinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini, adik-adik di sini harus senantiasa bersuka cita. Kenapa Mbak Luis bilang gitu? Karena meskipun saat ini kita nggak bertemu secara langsung, kita bertemunya cuma secara online seperti ini, tetapi kita harus senantiasa bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita masih diperbolehkan beribadah di rumah, kita masih diperbolehkan belajar di rumah, tapi meskipun kadang kalian lihat dong, di rumah sakit ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang misalnya kena virus. Lah, jadi semuanya mereka sedih. Nah, adik-adik di sini kan harusnya bersyukur masih sehat, masih bisa bermain dengan meskipun cuman sekitar rumah aja, tapi kan masih bisa bermain. Sedangkan ada teman-teman di luar sana yang mereka nggak bisa main keluar, tapi mereka tetap bersuka cita, meskipun mereka lagi sedih, meskipun mereka lagi sakit, tapi mereka tetap bersuka cita. Nah, sama seperti jemaat-jemaat di Tesalonika ini, meskipun mereka lagi dihimpit kesusahan, lagi dihimpit sama masalah, tetapi mereka tetap bersuka cita. Nah, adik-adik di sini ada yang masih bersuka cita nggak? Wah, ternyata daripada yang tidak bersuka cita masih banyak yang bersuka cita. Nah, ternyata semuanya harus tetap bersuka cita, semuanya harus tetap mengucap syukur meskipun kita sekarang lagi jauh-jauhan nih. Nah, seperti Mbak Luis sekarang kita lagi jauh-jauhan. Biasanya kan kita bertemu ya di gereja. Nah, biasanya kita salim sama guru. Nah, sekarang kita nggak bisa seperti itu. Tetapi kita masih harus tetap bersyukur dan tetap semangat. Nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Nah, biasanya ini mereka ngambek, biasanya marah, biasanya nggak taat. Nah, sekarang bangun lagi semangatnya, bangun lagi sukacitanya. Karena saya yakin adik-adik di sini masih tetap senantiasa bersyukur sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Semuanya sudah dibuka belum Alkitabnya? Kalau sudah, bilang amin. Mana ya suaranya? Oh ya, saya sudah bilang amin. Oke, kita akan buka di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Mbak Luis bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, apa kuncinya untuk supaya kita tetap bersukacita? Yaitu adalah berdoa. Nah, jadi kalau adik-adik di sini mungkin terkadang kita sekarang, Mbak Luis, aku ini semenjak sekolah online nilaiku kok turun ya. Semenjak sekolah online kok ya Bunda ini marah-marah ya. Semenjak sekolah online kok aku harus kayak gini, kok aku harus kehilangan ini, aku harus nggak pernah ketemu teman-teman. Nah, kuncinya adalah kalian harus tetap berdoa sama Tuhan. Kalau kalian nggak pernah berdoa sama Tuhan, meskipun kalian sekolah online, belajar susah, kadang ini pasti banyak gangguan. Nah, tapi kalian harus tetap berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan aku kesabaran, berikan aku semangat. Tuhan Yesus, berikan aku kepintaran, supaya aku bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang dikasih sama guru. Nah, kalian harus berdoa seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian tetap bersukacita meskipun banyak sekali soal-soal di sekolah. Kan pasti sekolah online, pelajaran IPA, pelajaran IPS, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua tugasnya banyak, Mbak Luis. Gimana aku mau bersukacita kalau seperti ini? Nah, tapi kalian harus tetap bersyukur. Kalian masih bisa belajar loh. Banyak teman-teman di antara kalian banyak yang nggak bisa belajar. Mereka harus terpaksa berhenti sekolah, mereka harus terpaksa putus sekolah. Nah, di sini kalian harus tetap bersyukur, masih bisa bersekolah meskipun harus online, masih tetap bisa belajar, bisa tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Itu yang harus kalian syukuri. Nah, caranya supaya kita tetap selalu bersyukur ya satu itu, kita harus tetap berdoa. Kita tetap berdoa sama Tuhan, kita harus tetap bersukacita, karena saya yakin ketika kalian mau berdoa sama Tuhan, ketika kita mau meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab semua doa-doa kita. Mungkin Tuhan menjawabnya nggak instan. Tuhan, aku mau nilai yang bagus, tiba-tiba Tuhan cering, dapat 90. Enggak, tidak seperti itu. Jadi, caranya seperti apa? Tetap berusaha, tetap belajar, supaya nilainya 90. Kalau Tuhan aku mau nilai 90, tapi kalian males, ya percuma, nggak akan dapat nilai 90. Tetapi, kalau kalian berdoa, Tuhan aku mau nilai IPA 90. Lalu setelah itu kalian belajar dengan sungguh-sungguh, baca IPA, baca IPS, baca pelajaran semuanya. Terus akhirnya Tuhan kasih nilai 90. Kalian sudah berusaha belajar, Tuhan kasih nilai 90. Nah, kalian bersukacita nggak dengan hasilnya? Bersukacita dong, karena kita sudah berdoa. Terus habis itu kita sudah berusaha, dan Tuhan menjawab doa kita, karena kita mendapat nilai yang bagus. Nah, akhirnya setelah mendapat nilai yang bagus, Bunda sama ayah di rumah pasti senang kan ya, wah anakku pintar sekali, kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, biasanya kalau ayah bunda seperti itu, nanti tak kasih es krim ya. Nah, wah aku dapat es krim nih hadiahnya. Nah, pasti kita akan dapat reward seperti itu. Kalaupun tidak dapat reward, Tuhan pasti ayah bunda akan sangat bangga dengan teman-teman semuanya di sini. Jadi jangan pernah bersedih ya, meskipun sekarang kita lagi di rumah saja. Nah, teman-teman di sini meskipun lagi di rumah, tetap harus jaga kesehatan, yang penting nih. Nah, satu pesannya Mbak Luis, tetap jaga kesehatan. Tetap cuci tangan, kalau keluar tetap pakai masker ya, karena sekarang kita nggak tahu nih siapa yang kena virusnya ada di mana, kita nggak kelihatan. Jadi lebih baik kita menjaga diri kita masing-masing. Jadi harus tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa, dan tetap bersukacita. Karena dengan sukacita itu kita bisa sehat. Dengan sukacita itu kita bisa semangat. Dengan sukacita itu kita bisa meraih segala sesuatu, meraih segala impian kita. Nah, teman-teman, adik-adik di sini sudah semangat apa belum nih sekarang? Atau masih lemes-lemes aja? Wah, ternyata sudah semangat semuanya. Nah, teman-teman di sini kalau sudah semangat semuanya, kalau gitu ada ayat hafalan nih. Oh, Mbak
Mbak Luis kok ada ayat hafalan sih? Nah, biasanya kalau kita ketemu ini seperti itu nih. Kalau biasanya di sekolah minggu, waduh kok ada ayat hafalan sih Mbak Luis, aku kan udah nggak hafal, gimana dong Mbak? Nah, sekarang tetap nih ada ayat hafalannya supaya adik-adik nanti selama 1 minggu ke depan bisa merenungkan firman ini. Nah, bisa merenungkan firman ini. Oh iya ya, katanya Mbak Luis kemarin, aku harus tetap bersuka cita. Meskipun tugasku banyak, tapi aku tetap bersuka cita. Oke, kalau gitu aku tetap bersuka cita. Nah, kalau bersuka cita kita semangat nih, semangat mengerjakan tugas. Nah, jadinya tugas-tugasnya selesai, nilainya bagus, hasilnya memuaskan. Jadi, ayat hafalannya adalah di 1 Tesalonika 5, ayatnya yang keberapa ayo? Tadi ayat keberapa ayo? Nah, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16, yaitu adalah, ayo kita baca lagi. Ayo Mayan, ayo. 1 Tesalonika 5. Aduh, ini sudah nggak kebuka. kita cari lagi ya. Ini 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Ayo apa bacanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi saat ini ayat hafalannya cuma 1, bersukacitalah senantiasa. Simpel kan? Gampang kan? Nah, jadi kita sekarang tinggal melakukannya. Jadi ini sebagai pedoman kalian ketika kalian mengerjakan tugas di rumah. Sebagai pedoman kalian ketika kita patah semangat. Karena firman Tuhan mengatakan harus tetap bersuka cita. SUKACITA. Nah, bersuka cita. Karena dengan bersuka cita kita bisa lebih semangat lagi, dan dengan bersuka cita kita boleh sehat, kita boleh semangat, kita boleh melakukan segala aktivitas meskipun lagi banyak hal di luar sana kita harus terbatas aktivitasnya, tetapi dengan bersuka cita kita bisa melakukan segala sesuatu dan meraih impian kita. Nah, cukup sekian untuk firman Tuhan kali ini. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer, tetap memakai masker dimanapun kalian berada. Karena ketika kita menjaga kesehatan kita, ketika kita menjaga segala aktivitas kita, kita semakin sehat, kita semakin semangat, dan terus bersuka cita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini ya Bapa kami bersyukur Tuhan, meskipun pada pagi hari ini kami tidak bisa bertemu dengan adik-adik kami, tetapi kami bersyukur ya Bapa, kami boleh melakukan rekaman ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dengan mereka secara virtual Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, bangun semangat mereka, bangun sukacita mereka ya Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap semangat, mereka tetap boleh bersuka cita meskipun situasi saat ini menghimpit kami ya Bapa, tetapi kami mampu bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami senantiasa mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, berkati kami semua ya Bapa di rumah ya Bapa, dan berkati adik-adik sekalian ya Bapa yang menonton sekolah minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai mereka, Engkau senantiasa memberkati mereka ya Bapa, dan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau senantiasa melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom, oke. Oh iya, nah tadi sudah memuji Tuhan ya. Tadi sudah nyanyi-nyanyi ya di depan ya. Nah sekarang kita mau buat mainan. Mau nggak buat mainan? Nah kita akan buat. Nah coba Mbak Rara tunjukin. Nah bisa digerak-gerakin. Nah kita akan buat mainan ini sama-sama. Nah bahan-bahan yang perlu kita siapkan itu pasti sudah ada di rumah kita semua. Bahannya nggak sulit, kita butuh kertas,
kertas lipat, kertas HVS, terserah warnanya mau pakai warna putih, warna pink, warna biru, warna hijau, boleh, terserah. Lalu gunting, lem, sama spidol. Oke, caranya mudah sekali. Nah, sekarang yang perlu kita siapkan adalah kertas HVS-nya. Kita akan melipatnya menjadi 3 bagian. Oke, ini Mbak Rara, ini adik Kinan. Oke, kita akan melipatnya sama-sama ya. Nah, caranya, nah boleh sambil duduk di sini boleh, Mbak Rara. Nah, caranya seperti ini. Kita akan melipatnya. Nah, bisa. Nah, sini dilipat seperti ini. Oke. Nah, diluruskan dulu ya. Nah, setelah ini diluruskan, lalu lipat lagi ke dalam. Nah, setelah kita lipat, nah setelah ini kita lipat ke dalam, tapi yang bagian lipatnya yang terbuka ini dia berada di luar, yang kosong di dalam. Oke. Setelah dilipat menjadi 2, nah seperti ini, lalu kita lipat lagi ke dalam. Sudah Mbak Rara, ke dalam. Nah, setelah dilipat ke dalam, bawahnya juga dilipat lagi. Oke. Nah, ini buat adik Kinan dulu. Nah, sini Mbak Rara, tak bantu. Nah, ini dilipatnya sampai tertindih ya. Oke. Nah, setelah itu lipat ke sini Mbak Rara. Nah, setelah ini dilipat ke sini. Oke, yang satunya Mbak Rara ya, dilipat sendiri ya. Nah, setelah dilipat seperti itu, kita siapkan kertas lipatnya. Kita lipat menjadi 4. Kita akan buat untuk lidahnya seperti ini, lalu kita potong. Potongnya agak mengecil, terus agak besar atasnya sedikit. Nah, terus sudah, nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan menempelkannya di bagian dalam. Nah, punyanya Mbak Dikinan ya, dilem ya. Nah, kita akan mengelemnya. Adik Kinan mau kasih lem? Mau? Diginiin. Oke. Yang bawah. Ya, oke. Nah, setelah itu kita akan tempel yang bagian dalam ini. Nah, sesuai dengan lipatannya. Nah, seperti ini. Oke, Mbak Rara ya. Tekan dulu. Dilipat jadi 4. Lalu potong agak besar bagian atasnya. Sekarang Mbak Rara tempel ya. Kasih lem dulu Mbak Rara. Ini lemnya. Nah, setelah ditempel seperti ini, kita siapkan untuk membuat giginya. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita kasih gambar untuk giginya. Kita buat 2 ya, karena untuk gigi bagian atas sama bawah. Kita lipat sedikit yang bagian atasnya yang tidak ada gambarnya, untuk kita beri lem. Lalu kita akan siapkan untuk matanya. Nah, ini dilipat jadi 2.
Lalu kita potong pada lengkungannya untuk bagian matanya. Bisa Mbak Nara? Oke. Nah, setelah ini sudah jadi, giginya sudah jadi, kita akan gambar tadi. Ya, sudah digambar. Nah, kita akan tempel. Adik Kinan mau tempel lagi? Mau. Nah, ini dikasih sama Adik Kinan. Itu lemnya ya. Ambil dikit aja. Oke, cukup. Nah, ini Mbak Rara pasang giginya. Kita akan pasang giginya. Adik Kinan pasang giginya yang atas apa yang bawah? Pasang di sini ya. Tahu tadi kita sini belum? Nah, setelah itu tempel di sini. Nah, ini gigi atasnya. Oke. Sekarang Adik Kinan tempel yang gigi bawahnya. Nah, gini tempel di sini. Oke, ya. Nah, sudah jadi giginya. Nah, giginya sudah jadi. Sekarang kita akan pasang matanya. Oh, matanya digambar dulu ya. Sudah bisa, Nak? Oke, ini satu lagi. Sip. Nah, matanya digambar dulu. Digambar dulu, bulat-bulat. Oke, mari Kinan dipasang matanya. Wah, sebentar lagi jadi nih. Nih, taruh di sini, Mbak Kinan. Oke, ya. Nah, sudah jadi. Kataknya sudah jadi. Katak bergigi. Nah, cara bermainnya, tinggal tangan kita masukkan ke dalam tadi. Nah, halo, apa kabar? Adik Kinan, apa kabar? Nah, sini bisa Mbak Rara. Sini, tangannya dimasukkan di sini. Nah, yang atas itu ini jempolnya masuk. Oke deh, bisa. Oh, sekarang tinggal matanya. Nih, punya Adik Kinan. Oke, ini matanya. Ambil lemnya dulu, Mbak. Sedikit aja. Oke, kasihkan tangan di sini. Pasang matanya di sini ya. Oh, giginya ini tadi pasangnya di dalam, harus jadi di luar. Oke, ini di sini saya. Sudah jadi. Nah, kalian bisa memakainya untuk bercerita. Ya. Tangannya dimasukkan ya. Kita akan bercerita sama-sama. Halo, bisa nggak? Nah, balik. Ini yang di atas. Ya, jempolnya di bawah. Bisa. Mana ini tangannya Dek Kinan? Pakai gini semuanya. Nah, empatnya masuk, jempolnya di bawah. Nah, oke, kita akan bercerita sama-sama. Yuk, kita sapa teman-teman yuk di sana yuk. Lihat. Halo, sampai ketemu lagi. Selamat mencoba di rumah. Dadah. Dadah.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. dadah.